Hello, ini edisi kedua dengan si Komar, dengan series Sehat Jiwa. Dan yes, gue bukan dokter ya, sama sekali nggak punya yang legal, license yang legal di medical field, tapi pasien ya. Kadang-kadang pasien lebih ngerti soal ini daripada dokternya, karena kita udah ngalamin sendiri jatuh bangunnya, pahit manisnya. Dalam edisi yang kedua ini kita mau ngobrol soal penyakit jiwa itu, kenapa itu bukan salah kita. Kesatu, banyak sekali ya yang diakibatkan karena genetik, karena faktor keturunan. Di edisi-edisi yang berikutnya akan kita ngobrolin gimana nanggulangin yang genetik, gimana nanggulangin yang bukan genetik. Dan seperti penyakit-penyakit lainnya, kalau dibicarakan dan ditanggulangin dari awal tuh cepat sekali sembuhinnya. Jadi jangan malu-malu atau menganggap kalau kita dibilang ada penyakit jiwa itu buruk. Memang zaman dahulu orang-orang paling nggak mau orang-orang lain tahu kita punya kanker, atau sekarang zamannya COVID, kita nggak mau orang tahu keluarga kita ada yang kena COVID. Itu bodoh sekali ya. Yang perlu kita malu itu kalau kita berdosa ya. Misalnya berbohong, kita mencuri, kita malas, kita mamer, apalagi ya, masing-masing agama mungkin beda-beda cara memandang apa yang dosa, apa yang gak dosa. Nah, itu baru kita boleh malu. Jadi memang benar kalau para pastor bilang, ya ini ada hubungannya dengan setan. Ya karena ini malu ini nih, gengsi ini ya. Yang diakibatkan karena bisikan setan. Bikin kita jadi nggak mau cerita ke orang-orang. Bikin kita mendem sendiri di dalam. Dan kalau dipendem begini akan makin parah, makin lama akan makin sulit disembuhkan. Jadi sekali lagi, dan akan gua ulang-ulang terus, bahwa penyakit jiwa itu tidak boleh kita malu ya. Dan bukan salah kita juga. Lebih dari 80% barangkali atau 75% penyakit jiwa itu disebabkan karena faktor keturunan. Dan kenapa gue pilih untuk bikin series ini dalam bahasa Indonesia? Karena yang gue bilang tadi di video pertama ya, di Indonesia pengetahuan tentang penyakit jiwa sangat kurang dibandingkan dengan dunia barat. Gue sendiri juga kaget kalau nyari-nyari artikel, mau gue kasih lihat ke orang-orang di Indo ya, pakai yang cari yang bahasa Indonesia itu susah sekali, hampir-hampir nggak ada. Tapi kalau gue Google pakai bahasa Inggris, artikelnya ratusan, sampai bingung mau kirim yang mana. Beneran ya, gue bingung kenapa di Indonesia pengetahuan tentang penyakit jiwa sangat minim. Padahal gue yakin di negara berkembang justru akan lebih banyak. Dan memang orang-orang baru mendusin dan baru khawatir tentang penyakit jiwa ini kalau keadaan hidup mereka sudah mapan. Sebab kalau makan aja besok masih bingung mau makan apa, mereka biasanya nggak peduli itu ya. Gatal-gatal di kaki, nggak bisa tidur, itu mereka kira karena stres, karena besok bingung mau makan apa. Padahal itu udah salah satu ciri-ciri penyakit jiwa. Dan kalau didiemin, bukan hanya orang berada aja ya, orang yang tidak berada pun bisa jadi ke arah bunuh diri atau lari ke arah yang gak bener, mulai dari rokok, narkoba, pornografi, dan lain-lain. Atau teriak-teriak, mukulin anak, pecahin barang, bikin rumah tangga berantakan. Dan korbannya bukan kita aja ya, kita kalau sampai bunuh diri misalnya, atau kita marah-marah, teriak-teriak, pecahin barang, minum alkohol, itu kan korbannya keluarga kita semua. Itu berapa jumlahnya semua. Jadi yes, ini bahaya. Nah, karena faktor keturunannya sangat tinggi, buat mereka-mereka yang masih ada hubungan darah sama gue, lu mendingan dengerin nih video-video gue selanjutnya. Karena bukan hanya lu aja, kalau nggak kena, mungkin anak-anak lu, cucu-cucu lu, kakak adik lu perhatiin. Barangkali dengan dengerin video gue ini, suatu hari di masa depan akan banyak nolongin mereka. Oke, gua recap. Jadi di video ini kita mau pastikan bahwa ini bukan salah kita, tidak perlu malu ya. Di Indonesia nggak banyak artikel tentang penyakit jiwa, nggak banyak pertolongan untuk penyakit jiwa. Padahal di Amerika, di klinik penyakit jiwa itu lebih banyak daripada klinik untuk nolong orang kanker dan lain-lain, dijumlahin itu lebih banyak klinik untuk penyakit jiwa. Dan bisa jadi ini faktor keturunan. Segitu dulu video kali ini. Thank you ya. Dan jangan lupa cari gue di video-video selanjutnya. Thank you ya. Bye-bye ya.